Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang probabilitas dan statistik, terkhusus pada data terpusat dan penyebaran data. Nah, perkenalkan nama saya Yosua Calvin dengan NIM D10411911014, Program Studi Informatika tahun akademik 2019-2020. Oke, yang pertama kita akan mengenalinya terlebih dahulu. Data-data terpusat, yaitu yang pertama ada rata-rata hitung, ada jangkauan range yang kedua, yang ketiga ada median, yang keempat ada modus, yang keenam ada kuartil, desil, dan persentil, kemudian yang keenam ada rata-rata ukur atau geometrik. Nah, rata-rata hitungan apa itu? Saya di sini sederhanakan saja, yaitu hasil jumlah semua data dibagi banyak data. Dan kedua yaitu jangkauan merupakan hasil dari nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Kemudian yang ketiga ada median, merupakan nilai tengah dari data. Kemudian modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Kemudian ada kuartil, desil, dan persentil, yang mana kuartil kita membagi data sebanyak 4 bagian sama besar. Dan desil kita membagi data sebanyak 10 bagian sama besar. Dan persentil kita membagi data sebanyak 100 bagian sama besar. Rata-rata ukur kita peroleh dengan mengalihkan semua data dan mengakar pangkatkan dengan banyak datanya. Langsung saja kita akan melihat rumus-rumusnya nanti pada kasusnya supaya lebih mudah dan lebih dipahami. Oke. Kita lihat kasusnya di sini. Raku merupakan siswa kelas 11 SMA Bonyari. Raku diminta oleh guru matematika untuk membantu membuat laporan data nilai matematika kelas 10 SMA Bonyari. Berikut merupakan data nilai matematika yang diperoleh 30 siswa SMA Bonyari. Ini merupakan datanya. Cukup sederhana dan mudah supaya kita dapat mengerti nantinya. Dari data tersebut, Raku diminta untuk mencari mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus atau nilai data yang paling sering muncul, kemudian range atau jangkauan dari data, kemudian kuartil 1, desil ke-7, dan persentil ke-95. Kemudian yang terakhir rata-rata ukur. Nah, di sini Raku meminta bantuan kita untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, Raku, kita akan membantunya. Kita akan menyelesaikan satu persatu bagian dan tolong dipahami. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Kemudian seperti yang saya bilang tadi merupakan hasil jumlah semua data kita bagikan dengan banyak data tersebut. Nah, di sini hasil jumlah datanya di sini kita lihat dari nilai tengah saja. Nilai tengah 41 ke 50 yaitu 45,5, begitu sampai ke 91 sampai 100. Untuk mencari nilai datanya atau banyak datanya, kita kalikan nilai tengah dengan banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut. 45,5 kita kalikan dengan 3, 55,5 kalikan 4, begitu seterusnya sehingga kita peroleh seperti yang pada tabel ini teman-teman bisa lihat pada F kali XI. Dan kita peroleh setelah kita jumlahkan semuanya yaitu 2165 kita bagikan dengan 30 yaitu banyak datanya. Menjadi mean-nya yaitu 72,17. Satu masalah terselesaikan. Kemudian yang kedua kita akan mencari median. Mediannya di sini yaitu XII. XII di sini merupakan nilai data batas bawah dari interval median. Kemudian N per 2, N ini banyak datanya. FKII ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum median. Kemudian FI di sini frekuensi dari median. Dan P merupakan panjang kelas. FKII sebelum median, yaitu kita ketahui di sini mediannya sebelum itu banyak datanya ada 30. Untuk mengetahui median merupakan nilai tengah. Maka dari itu 30 kita bagikan dengan 2. 30 kita bagi 2 menjadi 15. Nah, data 15 kan pastinya 30 ini kan nilai genap. Artinya 15 ke 15. Ada 2 bagian. Nah, untuk mencari nilai tengahnya yaitu data ke 15 dan data nilai ke 16. Maka dari itu kita dapatkan di
data nilai di sini dengan nilai interval 71 sampai 80. Maka dari itu batas nilai bawahnya yaitu 70,5 didapatkan dari 71 kita kurangi dengan 0,5. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, oh ya, panjang kelasnya itu dari 71 sampai 80 ya. Jadi kita dapatkan 10. Kita melakukan perhitungan sehingga kita peroleh nilai mediannya itu 72,5. Nah, selanjutnya modus. Cara mencari modus di sini yaitu B. B di sini merupakan nilai batas bawah dari nilai modus yang paling sering muncul, yaitu frekuensinya sebanyak 8, terdapat dalam nilai interval 71 sampai 80. Dengan nilai batas bawahnya juga 70,5, dan B1 di sini merupakan nilai frekuensi modus kita kurangi dengan frekuensi sebelum modus, yaitu 8 kita kurangi dengan 6, kita dapatkan 2, dan B2 di sini merupakan nilai frekuensi modus dikurangi dengan nilai frekuensi setelah modus, yaitu 5. 8 kurang 5 kita dapatkan 3, dan panjang kelasnya 10. Kita lakukan perhitungan dan dapatkan modus yaitu 74,5. Oke, 3 masalah terselesaikan. Selanjutnya kita akan mencari range atau jangkauan dari data tersebut. Nah, untuk mencari range sendiri kita dapat melihat yaitu Xmax atau nilai data terbesar kita kurangi dengan Xmin atau nilai data terkecil. Nah, untuk nilai data berkelompok sendiri kita kurangi saja nilai tengah kelas terakhir kita kurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Nah, untuk nilai tengah kelas terakhir ya ini 91 ke 100, nilai tengahnya yaitu 95,5, dan nilai tengah kelas pertama yaitu 41 sampai 50 yaitu 45,5, sehingga kita kurangi dan hasilnya jangkauannya itu 50. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 1, desil 7, dan persentil ke 95. Nah, teman-teman, untuk mencari kuartil yang pertama, kita mendapatkan rumus. Kita lihat dulu posisi kuartilnya berada di mana. Kita cari yaitu Q1 sama dengan 1/4 kita kalikan dengan banyak datanya di sini. Kenapa 1/4? Karena 1 di sini merupakan kuartil yang pertama. Kalau kuartil yang kedua kita ganti saja di sini 2, begitu juga kuartil 3 dan kuartil keempat. Kuartil keempat sebenarnya nggak perlu karena itu kuartil yang terakhir. Oke. Setelah kita hitung, kuartil pertama berada di posisi 7,5, yaitu berada di sini dengan frekuensi kumulatif 13. Artinya 7,5 berada di posisi nilai interval 61 sampai 70. Maka kita dapatkan nilai batas bawahnya yaitu 60,5. K di sini merupakan nilai kuartil keberapa? Kita dapatkan kuartil pertama, dan N-nya yaitu banyak datanya. Banyak datanya yaitu 30, makanya kita tulis di sini 1 kali 30/4. Untuk sigma FQ ini merupakan nilai frekuensi kumulatif sebelum dari kuartil yang pertama, yaitu kita dapatkan 7. Maka kita kurangi 7 di sini, dan per FQ merupakan frekuensi dari kuartil yang pertama, yaitu 6. Ini kita kalikan dengan I. I di sini merupakan panjang kelas. I itu panjang kelas itu bisa kita lambangkan dengan P, dengan I, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga kita peroleh untuk kuartil pertama yaitu 61,33. Nah, begitu juga dengan desil 7. Untuk desil ini merupakan nilai per 10 dari data. Maka dari itu di sini ada D7 sama dengan 7 di sini kita sesuaikan dengan nilai desil yang mau kita cari berapa. Karena di sini desil 7, maka kita tulis 7 di atas per 10 karena merupakan desil. Kita kalikan dengan banyak data sehingga kita peroleh 21. Nah, sama seperti kuartil rumusnya, hanya saja di sini kita ganti dengan 10 karena merupakan desil. B1 untuk desil 7 karena di sini posisinya terdapat 21. Ini 21 dengan nilai interval 71 sampai 80, maka nilai bawahnya yaitu 70,5.
dengan K-nya 7 dan banyak datanya 30. Dan frekuensi sebelum desilnya yaitu 13. Bisa teman-teman lihat 13. Dan frekuensi desilnya tersendiri yaitu 8. Panjang kelasnya 10. Kita lakukan perhitungan dan kita dapatkan desil ke-7 yaitu 80,5. Selanjutnya kita lihat di sini ada persentil ke-95. Persentil di sini nilai per 100 dari datanya. Karena 95 kita tulis 95 di atas, per 100 kita kalikan dengan 30 yaitu banyaknya data sehingga kita peroleh 28,5. Nah, rumusnya sama seperti yang lainnya, hanya saja kita per 100-kan di sini karena kita mencari persentil. Kita masukkan saja karena 28,5 posisi persentil 95 yaitu di sini. Kita lihat, teman-teman bisa lihat arah gerak kursor saya. Kita dapatkan batas nilai bawahnya itu 90,5 dan di sini. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum persentilnya yaitu ada berapa? Sebentar ya. Ada 26. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti biasanya. Kita dapatkan persentil 95 yaitu 96,5. Dan terakhir yaitu kita dapatkan rata-rata ukur. Untuk rata-rata ukur sendiri rumusnya yaitu menggunakan logaritma dan G di sini melambangkan geometrik atau rata-rata ukur. Log G sama dengan sigma Fi kita kalikan dengan log Xi atau nilai tengah dari interval per sigma Fi atau banyak datanya. Nah, setelah lakukan perhitungan, teman-teman untuk yang seperti ini mungkin bisa menggunakan kalkulator supaya lebih mudah. Kita dapatkan log Xi di sini, log Xi log dari 45,5 yaitu 1,6580 dan seterusnya sampai ke log Xi log 95,5. Kemudian kita kalikan frekuensi, kita kalikan dengan log Xi. Banyak siswa atau Fi kita kalikan dengan log Xi-nya sehingga kita peroleh berikut. Kemudian kita jumlahkan semuanya Fi atau banyak siswanya. Frekuensi kita kalikan dengan log Xi sehingga kita peroleh 55,449912 per 30 yaitu banyak datanya. Kemudian kita dapatkan menjadi 1,848334. Nah, untuk membalikannya ini karena masih log G sama dengan 1,848334, G sama dengan kita antilogkan dari 1,848334 menjadi 10 pangkat 1 1,848334. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 70,5229. Nah, jadi tolong bilang pada Raku kita sudah mengerjakan tugasnya dan Raku dapat gembira memberikannya kepada guru. Sampai jumpa teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.